Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurul Azizah dari kelompok 2 kelas A1 KPI, dan juga rekan saya Alfian Casanul Luna, mata kuliah metodologi studi Islam yang diambil oleh beliau Ibu Anissa Listiana, Magister Agama. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai Islam sebagai sasaran studi dan penelitian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan gambaran sebagai apa sih yang dinamakan dengan studi dan penelitian di sini. Nah, untuk penelitian ini juga sebagai pendukung asumsi sebuah studi. Nah, penelitian ini dengan cara bisa dengan cara mengelis pertanyaan-pertanyaan yang akan kita cari tahu. Dengan cara apa kita mencari tahu? Nah, itu tadi dengan metode-metode tertentu, sampai kita menemukan jawaban atas pertanyaan. Nah, jawaban ini sebagai pendukung asumsi suatu studi atau dijadikan sebagai pengetahuan untuk yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Seperti itu gambarannya. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, Islam sebagai sasaran studi. Sebagai sasaran studi, ini juga kok bisa sih apa saja yang dibahas dalam sasaran studi ini seperti apa? Nanti dijelaskan. Studi Islam sebagai disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga, agama sebagai gejala budaya dan sosial. Yang keempat, agama sebagai wahyu dan kultur masyarakat. Maksudnya wahyu di sini agama Islam khususnya itu kan wahyu itu Al-Quran gitu. Kemudian kultur masyarakat, bagaimana sih hubungannya antara agama dan masyarakat menjadi kultur itu nanti juga dibahas. Kemudian yang kelima, studi Islam sebagai sains Islam, nanti juga dibahas bagaimana sih sains dalam Islam itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, studi Islam era kontemporer Barat dan Timur Tengah. Maksudnya studi Islam zaman dahulu atau sampai sekarang juga bisa di dunia Barat dan Timur Tengah seperti Palestina, Mekah, atau yang lainnya. Nah, untuk yang pertama di sini Islam sebagai sasaran studi. Sebagai wajah Islam di berbagai belahan dunia adalah produk sejarah. Produk sejarah di sini maksudnya apa? Nah, Islam sendiri itu kan dari zaman ke zaman, dari dulu. Setiap dari zaman ke zaman itu kan namanya sejarah. Setiap sejarah itu pasti ada peninggalan. Nah, peninggalan ini yang dimaksud peninggalan ini adalah produk sejarah di sini ya. Berbicara produk sejarah kembali kepada pemikiran paham Mu'tazilah. Kitab hadis semacam ini mungkin tidak ada seandainya Khalifah Harun ar-Rasyid tidak meminta Imam Malik menulis Al-Muwatta. Oleh karena itu, Al-Muwatta sebagai kumpulan hadis juga merupakan produk sejarah. Karena ini sudah juga sebagai peninggalan kan, jadi ini juga merupakan produk sejarah. Juga ada beberapa contoh dari produk sejarah, yaitu yang pertama, sejarah politik, ekonomi, sosial Islam, sejarah regional Islam di Pakistan, di Asia Tenggara, dan di Indonesia. Nah, politik, agama, sosial Islam itu kan juga sudah sejak zaman dahulu. Nah, itu juga merupakan produk sejarah. Yang kedua, ilmu filsafat, kalam, fikih, usul fikih, tasawuf, dan akhlak. Kemudian kesamaan bentuk beberapa masjid, bentuk pagoda di Jawa dan di Cina merupakan kebudayaan. Nah, ini juga merupakan produk sejarah karena ini juga peninggalan yang sampai sekarang juga masih ada. Untuk yang ketiga di sini seni dan metode baca Al-Quran yang berkembang di Indonesia. Contohnya, maksudnya di sini adalah qiraah. Nah, itu kan sudah lama. Nah, sampai sekarang juga masih ada. Ini juga merupakan bentuk sejarah. Kemudian yang keempat, naskah-naskah Islam seperti Undang-Undang Malaka, syarat-syarat keagamaan di berbagai tempat seperti di Jawa dan luar Jawa, di negara Maroko, Kairo, dan di mana-mana.
Sebenarnya itu masih banyak lagi pengetahuan tentang Islam yang merupakan produk sejarah. Oleh karena itu dapat dan perlu dijadikan sebagai sasaran studi dan penelitian. Contohnya di sini ada beberapa masjid bentuk pagoda di Jawa dan di Cina. Nah, percampuran kebudayaan antara budaya Cina dan Jawa ini kan menjadi kultur. Nah, nanti juga bisa dijadikan sebagai peneliti. Kok bisa sih? Ini awal mulanya seperti apa? Ceritanya seperti apa? Dan kegunaannya juga seperti apa? Nanti di sini juga bisa dijadikan penelitian di situ contohnya. Ini diambil dari buku pendekatan studi Islam dalam teori praktek yang dikarang oleh beliau atau Mauger. Mungkin itu penjelasan mengenai Islam sebagai sasaran studi. Pembahasan yang kedua yakni studi Islam sebagai disiplin ilmu. Ilmu keislaman merupakan ajaran yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari dengan ciri-ciri yang khas. Maka dari itu Islam disebut sebuah disiplin ilmu. Yang dimaksud dari disiplin ilmu di sini diantaranya ada Al-Quran atau tafsir, hadis atau ilmu hadis, ilmu kalam atau yang disebut juga tauhid, filsafat, tasawuf, hukum Islam atau fikih, sejarah dan kebudayaan Islam. Harun Nasution mengatakan yang beda dengan umumnya bahwa Islam mempunyai dua aspek. Ternyata Harun Nasution mengatakan Islam mempunyai beberapa aspek, yaitu aspek teologi atau ketuhanan, aspek moral, aspek ibadah, aspek filsafat, aspek mistisme, aspek sejarah, kebudayaan, dan sebagainya. Nah, hal tersebutlah yang melatar belakangi timbulnya berbagai jurusan dan fakultas di perguruan tinggi keislaman negeri yang tersebar di Indonesia, serta di berbagai perguruan tinggi Islam swasta lainnya. Selanjutnya, ajaran Islam memiliki ciri-ciri yang secara keseluruhan sangat ideal. Hal ini terlihat dari uraian mengenai karakteristik negara Islam secara dominan yang ditandai oleh beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan normatif, historis, dan filosofis. Agama Islam ini merupakan agama yang mengajarkan perdamaian terbuka, toleransi atau saling menghargai, adanya kerjasama yang bermutu, adil, demokratif, seimbang antara urusan dunia dan akhirat, mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan, memperhatikan kebersihan badan, pakaian, makanan, dan lain sebagainya, serta peka terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Sebuah disiplin ilmu keislaman juga telah terampil dengan berbagai cabang. Antara ajaran Islam yang ideal dan kenyataan umat yang demikian itu masih ada kesenjangan. Masalah tersebut perlu diselesaikan, misalnya dengan merumuskan kembali masalah tersebut dan melakukan pendekatan dan metode untuk memahami Islam. Nah, untuk yang ketiga yaitu agama sebagai gejala sosial dan budaya. Pada dasarnya, gejala sosial pada agama bertumbuh pada konsep sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antara masyarakat dan agama, yakni masyarakat mempengaruhi agama dan agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi hal ini lebih mempengaruhi pada agama terhadap tingkah laku masyarakat. Namun, ada juga pengaruh masyarakat terhadap pemikiran agama. Nah, selain pengaruh agama terhadap tingkah laku masyarakat, di sini juga ada pengaruh masyarakat terhadap pemikiran keagamaan. Contohnya yaitu pada teologi Syiah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah Jamaah sebagai produk pertikaian politik. Nah, mereka tauhidnya memang satu, namun anggapan bahwa Ali sebagai imam dan semacamnya adalah produk perbedaan pandangan politik. Begitu. Mereka Syiah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempunyai satu tauhid, yaitu keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah. Namun pada pandangan mereka itu mempunyai perbedaan. Seperti itu. Ini merupakan pergeseran perkembangan masyarakat dapat mempengaruhi pertikaian teologi atau keagamaan. Maka dapat juga diteliti bagaimana
perkembangan masyarakat industri mempengaruhi pemikiran keagamaan. Nah, di sini juga ada contoh. Contohnya itu ketika kita tidak pernah melakukan sholat Jumat di sebagai contoh sholat saja ya, sholat wajib. Ketika kita tinggal di sebelah masjid, nah kita nggak pernah yang namanya sholat berjamaah di masjid. Nah, itu pandangan masyarakat kan, kok ke orang itu kok nggak pernah sholat sih? Kok orang itu kok kayaknya agamanya kurang sih? Nah, itu pandangan dari masyarakat desa. Beda kalau kita tinggal di kota, mau kita nggak pernah sholat di masjid setahun pun mereka bodo amat. Itulah uh, perbedaan atau perkembangan masyarakat telah memengaruhi cara berpikir orang mengenai penilaian kesolehan itu tadi antara orang kota dan juga orang desa. Itu contohnya. Perkembangan masyarakat semacam ini menuntut dan memerlukan pemikiran-pemikiran keagamaan baru dalam bidang hukum ibadah. Nah, selanjutnya persoalan-persoalan yang menuntut pemikiran baru keagamaan juga terdapat pada perbedaan geografis dan wilayah yang selanjutnya dapat menjadi sasaran penelitian. Nah, setiap wilayah atau geografi itu selalu memiliki perbedaan. Nah, yang perbedaan ini juga bisa dijadikan sebagai sasaran penelitian. Seperti itu maksudnya. Kemudian persoalan berikutnya adalah interaksi antara pemeluk suatu agama dan antara pemeluk suatu agama dengan pemeluk agama lainnya. Interaksi antara orang-orang yang beragama ada yang menggunakan norma-norma Islam dan ada juga yang tidak menggunakannya. Penelitian keislaman merupakan pengamatan apakah mereka menggunakan atau tidak menggunakan norma-norma Islam. Di sini yang menjadi pengamatan antara dari permasalahan pemeluk agama dengan pemeluk agama lain, yaitu yang menjadikan penelitian yaitu apakah mereka menggunakan norma-norma agama atau tidak menggunakannya. Nah, selanjutnya pengamatan terhadap para pemeluk Islam dalam interaksinya dengan para pemeluk agama lainnya. Ini merupakan penelitian Islam sebagai gejala sosial di dalam interaksi antar pemeluk agama. Inilah nilai ilmu-ilmu sosial dapat diterapkan. Ketika masyarakat mengimplementasikan agama menyebabkan perubahan, bukan karena agama yang mengalami proses penempatannya sehingga agama diterima oleh masyarakat. Bukan itu, akan tetapi budaya yang mengkontekstualkan agama sesuai penempatannya yang merupakan budaya global dengan tata nilai yang berbeda, namun tetap ada nilai yang norma agama. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika masyarakat mengimplementasikan agama itu kan juga menyebabkan perubahan. Nah, akan tetapi perubahan ini bukan karena agama yang bukan agama yang menempatkannya, akan tetapi budaya mengkontekstualkan atau menempatkan pada posisinya terhadap agama yang sesuai dengan penempatannya dengan tidak berbeda antara nilai dan juga norma agama, tidak melenceng dari norma dan agama tersebut. Seperti itu. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yakni Islam sebagai wahyu dan kultur masyarakat. Ini merupakan topik yang menarik karena di mana Islam sebagai wahyu dan juga sebagai kultur atau budaya di masyarakat. Islam merupakan agama universal, pembawa rahmat bagi alam semesta. Dalam kehadirannya di muka bumi ini, Islam berbaur dengan budaya lokal atau disebut lokal kultur. Sehingga antara Islam dan budaya lokal pada suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang saling mendukung. Islam dikatakan sebagai wahyu karena Islam merupakan salah satu agama yang diturunkan oleh Allah atau disebut juga agama samawi untuk semua umat Islam dan sangat berperan di dalam mengisi kehidupan di muka bumi ini. Islam sebagai wahyu dapat kita lihat melalui wahyu Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 131 yang artinya
Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya atau Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Itu merupakan dalil nakli dari Islam sebagai wahyu. Kemudian Islam sebagai kultur masyarakat, kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat sudah memiliki budaya tersendiri. Hal tersebut malah membuat Islam dapat mengalami alkulturasi dengan budaya setempat. Walaupun demikian, Al-Quran dan As-Sunnah tetap menjadi sumber hukum pertama atau menjadi ujung tombak di dalam suatu masyarakat muslim, sehingga Islam begitu identik dengan keberagaman. Banyak kajian sejarah dan kajian kebudayaan yang mengungkap betapa besarnya Islam dalam perkembangan budaya yang ada di Indonesia. Bahkan dalam perkembangan budaya daerah terlihat betapa nilai-nilai budaya Islam telah menyatu dengan nilai-nilai di sebagian daerah di tanah air. Sementara itu, dalam pengembangan budaya nasional, peran Islam dalam terbentuknya wawasan persatuan dan kesatuan bangsa telah dibuktikan dengan sejarah, di mana Islam dapat menjadi penghubung berbagai kebudayaan daerah yang sebagian besar masyarakatnya adalah Muslim. Walaupun pengaruh nilai-nilai Islam telah nyata yang ada di Indonesia, namun pengaruh tersebut lebih ditekankan kepada upaya pengembangan budaya nasional dalam makna yang dinamis. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, ras, dan lain-lain. Maka kita perlu menumbuhkan dua macam sistem budaya. Yang pertama sistem budaya nasional supraetnik, yang kedua sistem budaya daerah atau etnik. Kembali lagi bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya. Maka sistem budaya-budaya kedaerahan itu ditandai oleh pewarisan nilai-nilai melalui tradisi. Nilai-nilai tersebut telah berakar kuat dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga masyarakat etnis lokal sepanjang waktu akan terjadi pembaharuan nilai-nilai budayanya yang khas, yang semua itu bertujuan untuk mengembangkan budaya nasional. Disinilah Islam mampu membuktikan sebagai ajaran yang fleksibel di dalam memahami budaya masyarakat. Hal ini pun telah terjadi di Indonesia, di mana Islam merupakan hasil proses dakwah secara kultural, sehingga mampu berkembang dan menyebar dan dianut oleh bangsa Indonesia dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian untuk permasalahan yang kelima yaitu mengenai studi Islam dan sains Islam. Nah, terdapat perbedaan pendapat dari para ahli pada permasalahan antara studi Islam dapat dimasukkan ke dalam bidang pengetahuan, mengingat yang kelima yakni studi Islam dan sains Islam. Terdapat perbedaan pendapat dari para ahli pada permasalahan apakah studi Islam dapat dimasukkan ke dalam bidang pengetahuan, mengingat sifat dan karakteristik antara ilmu pengetahuan dan agama berbeda. Kemudian permasalahan tersebut dikemukakan oleh pemikir Islam belakangan ini. Misalnya, Amin Abdullah mengatakan bahwa kita menyelenggarakan dan menyampaikan Islamic Studies atau Ridisah Islamiyah hanya mendengarkan dakwah keagamaan di dalam kelas. Namun, apa perbedaan kegiatan pengajian dengan dakwah yang sudah ramai diselenggarakan di luar bangku kuliah? Menurut Amin Abdullah merespon permasalahan tersebut, pangkal tolak kesulitan pengembangan skop wilayah kajian Islamic Studies atau dirasa Islamik berakar pada kesukaran seorang agamawan untuk membedakan antara normativitas dan historitas. Nah, secara sederhana dapat ditemukan bahwa dari segi normatif sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis bahwa Islam merupakan agama yang tidak dapat diperlakukan kepada paradigma ilmu pengetahuan, yaitu paradigma analitis, kritik, metodologis, historis, dan empiris. Islam lebih bersifat apologis, romantik, memihak, dan subjektif. Kemudian,
Jika dilihat dari segi historis, Islam dapat berarti dipraktikkan oleh manusia serta tumbuhan dan perkembangan dalam sejarah kehidupan manusia. Dengan begitu, Islam dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman atau Islam Studies tadi. Itu. Kemudian melihat Islam dengan yang sepemikiran itu dapat menimbulkan perbedaan penjelasan Islam. Dilihat dari sudut normatif, Islam merupakan agama yang di dalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan akidah dan muamalah. Sedangkan ketika dilihat dari sudut historis atau sebagaimana yang tampak dalam masyarakat, Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu atau Islamic Studies. Nah, jadi di sini ada perbedaan, yaitu dari sudut normatif dan juga sudut historis. Nah, untuk yang sudut normatif di sini agama hanya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan ajaran akidah, muamalah, seperti itu. Nah, sedangkan ketika dilihat dari sudut historis, di sini agama sebagai Islam tampil sebagai sebuah disiplin agama atau yang dinamakan dengan Islamic Studies gitu. Nah, sedangkan sains Islam berbeda pendapat dengan apa yang dikemukakan tersebut tadi. Sains Islam yang dikemukakan Hussein Nasr adalah sains yang dikemukakan oleh kaum muslimin sejak abad Islam kedua yang keberadaannya sudah tentu merupakan salah satu pencapaian besar dalam peradaban Islam. Nah, jadi sains yang dikembangkan oleh kaum muslimin, sains Islam itu sudah ada yang oleh kaum muslimin, sudah dikembangkan oleh kaum muslimin sejak abad kedua Islam, yang keberadaannya sudah tentu merupakan salah satu pencapaian, sudah mencapai dalam peradaban Islam atau dari zaman ke zaman Islam gitu. Kemudian sains Islam mencakup berbagai pengetahuan modern seperti kedokteran, astronomis, matematika, fisika, dan sebagainya di atas dasar arahan nilai-nilai Islami. Jadi ilmu-ilmu Islam, sains Islam seperti kedokteran, astronomis, matematika, fisika itu masih merupakan masih ada dalam nilai-nilai Islami. Sedangkan studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari ajaran Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Selain itu, pengetahuan agama, yaitu pengetahuannya seutuhnya diambil dari ajaran Allah dan Rasul-Nya secara murni tanpa dipengaruhi sejarah, seperti ajaran tentang akidah, ibadah, membaca Al-Quran, dan akhlak. Jadi kalau sains Islam sendiri itu misalnya kedokteran, astronomis, matematika, dan fisika tadi itu dasarannya itu mengarah pada nilai-nilai Islami. Nah, sedangkan pada studi Islam itu pengetahuan atau praktek dalam sejarah yang diimplementasikan pada masyarakat atau di amal-amalannya itu dilakukan pada masyarakat Islam atau umat Islam. Itu perbedaan sains Islam dan studi Islam. Kemudian dari uraian tersebut, maka muncullah beberapa lembaga pendidikan Islam seperti madrasah diniyah atau yang kita kenal dengan Madin, terus madrasah ibtidaiyah atau MI, sanawiyah atau yang kita kenal MTS, dan juga aliyah yang kita kenal dengan aliyah, MA, madrasah aliyah, dan juga perguruan tinggi Islam atau dengan namanya biasanya UIN atau IAIN. Nah, itu tersebut yang dinamakan dengan sains Islam. Namun, kemajuan pendidikan Islam tidak pernah sesuai dengan ekspektasi masyarakat Muslim. Di sini problemnya, yaitu khususnya para pemikir dan praktisi. Meskipun masyarakat belum menyadari dalam mengimplementasikan
di kehidupan sehari-hari. Tetapi para pemikir dan praktisi Islam mengerti dan memahami akan hal kemajuan pendidikan Islam. Jadi masyarakat dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu uh, belum menyadarinya. Nah, tapi para pemikir dan praktisi Islam mengerti dan paham akan hal tersebut. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan mengenai studi Islam dan sains Islam. Pembahasan yang keenam yakni studi Islam era kontemporer, baik di Barat maupun di Timur Tengah. Maraknya para mahasiswa dari berbagai kalangan yang berminat mengkaji studi Islam merupakan gambaran studi Islam di dunia Barat, termasuk mereka para pemikir Barat yang menjadi kontrak pertama dunia Barat dengan Islam. Perguruan tinggi yang terkenal pada masa tersebut antara lain perguruan tinggi yang berpusat di Irak, perguruan tinggi yang ada di Mesir, serta Cordova. Inilah awal kebangkitan studi Islam di dunia Barat yang secara perlahan mencapai kemajuan yang sangat gemilang. Setelah para sarjana mengembangkan ilmu pengetahuan Islam ke Barat, ternyata terdapat ajaran Islam yang menyimpang dari ajaran sebenarnya. Oleh karena itu, para sarjana Muslim melakukan upaya pemurnian ajaran yang tokoh-tokohnya diantaranya ada Ismail Raji Al-Faruqi, Naqib Al-Atas, Ali Al-Ashraf, Ziauddin Sardar, dan lainnya. Mereka semua menawarkan gagasan Islam, yakni melakukan penulisan ulang terhadap ilmu-ilmu modern dan menanggalkan ciri-ciri sekularisme. Selain itu, juga mereka berusaha untuk mendirikan universitas-universitas Islam seperti yang ada di Pakistan, International Islamic University, di Washington DC, The International Institute of Islamic Thought and Civilization, disebut juga ISTAC, yang dipelopori oleh Naqib Al-Atas. Sedangkan di Barat, studi Islam memiliki beberapa variasi. Di Chicago University, studi Islam menekankan pada bidang pemikiran Islam, naskah klasik, bahasa Arab, dan juga bahasa non-Arab. Studi Islam pada umumnya menekankan pada studi sejarah Islam, bahasa-bahasa Islam yang selain bahasa Arab, sastra, dan ilmu-ilmu sosial yang berada di bawah pusat studi Timur Tengah, dan jurusan bahasa dan kebudayaan yang ada di Amerika. Studi Islam dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, mengenai doktrin dan sejarah Islam, termasuk juga pemikiran Islam. Yang kedua, bahasa Arab dan teks-teks klasik mengenai sejarah, hukum, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa-bahasa non-Arab yang Muslim, seperti di Urdu, Persia, Turki, dan bahasa yang telah menghantarkan kebudayaan. Yang keempat, komponen-komponen dari ilmu-ilmu sosial, sejarah, bahasa Arab, bahasa-bahasa Islam, dan sosiolog. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat makalah ini atau PPT ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Saya dan Siti Nurul Azizah meminta maaf apabila ada salah dalam tutur kata maupun perbuatan. Dari kami, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.